Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat kepada Bu Marina Yustiana selaku dosen dari mata kuliah kami yaitu Ekonomi Teknik. Kali ini kami akan menyampaikan topik presentasi yang berjudul dampak kebijakan Abenomics terhadap penurunan mata uang yen yang berakibat pada nilai tukar rupiah. Lalu untuk susunan kegiatan presentasi pada sore hari ini yaitu ada pembukaan, lalu ada penyajian materi, dan yang ketiga ada sesi penutup. Untuk sesi pembukaan, di sini kami ada anggota tim kami yaitu ada Anggi Sefira Novian Purnomo, ada Andiski Puspa Fatimah, ada Haya Anwariska Adini, dan saya sendiri Putri Zakia Zulfomairi. Lalu untuk sesi selanjutnya yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Definisi, deflasi, dan inflasi. Menurut Gardner Ackley dalam Iswardono 1993, inflasi adalah suatu kenaikan harga yang terus-menerus dari barang-barang dan jasa secara umum. Sedangkan deflasi didefinisikan sebagai suatu periode yang mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, sedangkan deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Baik, selanjutnya ada sejarah ekonomi Jepang. Dalam sejarahnya, pertumbuhan perekonomian Jepang cukup mengagumkan karena produktivitas Jepang yang terus meningkat. Seiring perkembangannya, pertumbuhan perekonomian Jepang sering mengalami pasang surut. Perekonomian Jepang mendadak terhenti pada dekade 1990-an. Pada dekade ini, Jepang mengalami dekade yang hilang. Istilah ini merupakan sebutan untuk pecahnya gelembung ekonomi atau economic bubble yang terjadi secara bertahap antara tahun 1991 dan 2001. Gelembung ekonomi merupakan kejadian di mana terjadi kejatuhan saham dan real estate dari sebelumnya sangat tinggi menjadi turun sangat rendah secara drastis. Akibatnya, pertumbuhan perekonomian Jepang mengalami stagnasi yang berkepanjangan. Pada tahun 1991, pertumbuhan perekonomian Jepang mengalami penurunan drastis. PDB Jepang dari 5,6% turun menjadi 2,4% dan 0,5% pada tahun berikutnya, dan mencapai titik terendah yaitu minus 0,7 pada tahun 1999 menurut Araki pada tahun 2005. Kondisi seperti ini menjadi masalah berat bagi negara Jepang khususnya pada kondisi ekonominya. Pada Desember 2012 muncul sebuah kebijakan ekonomi yang dikenal dengan kebijakan Abenomics. Kebijakan ini muncul setelah terpilihnya Perdana Menteri Jepang yang baru pada tanggal 26 Desember pada tahun 2012. Lalu kemudian, apakah itu yang dimaksud dengan kebijakan Abenomics? Abenomics merupakan suatu istilah yang dibentuk dari nama Perdana Menteri Shinzo Abe dan ekonomi. Istilah ini mengacu pada paket kebijakan PM Shinzo Abe untuk mengatasi masalah perekonomian Jepang sejak masa dekade yang hilang. Abenomics memiliki tujuan utama yaitu mendorong keluarnya 20 tahun stagnasi ekonomi Jepang dan 15 tahun deflasi dan agar terjadinya tingkat pertumbuhan yang berkesinambungan menurut Ito tahun 2013. Melalui kebijakan tersebut, Jepang ingin mengatasi segala permasalahan ekonomi dalam negeri yang sudah lama terjadi di Jepang. Meskipun Abenomics merupakan paket kebijakan yang dibuat untuk kepentingan dalam negeri Jepang, akan tetapi dengan adanya pelemahan yen terhadap dolar Amerika Serikat dalam suatu kebijakannya dirasa telah memunculkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap negara-negara yang berhubungan dengan Jepang, seperti Indonesia. Dilihat dari permasalahan tersebut, karena adanya Abenomics menyebabkan pelemahan yen terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga menyebabkan nilai rupiah lemah terhadap dolar AS, yang kemudian berdampak kepada nilai ekspor Indonesia ke Jepang dan meningkatnya nilai ekspor ke Amerika Serikat. Lalu kita lanjut ke studi kasusnya. Di sini ada pengaruh pelemahan yen bagi Indonesia cukup berbeda dibanding dengan Jepang dan Amerika Serikat. Akan tetapi akibat dari menguatnya nilai dolar Amerika Serikat membuat nilai tukar yen semakin melemah dan menyebabkan kekhawatiran terjadinya instabilitas dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Semakin kuatnya nilai dolar Amerika Serikat dapat menghasilkan sentimen negatif terhadap mata uang negara-negara lainnya termasuk mata uang rupiah milik Indonesia.
Setiap perubahan nilai tukar dolar Amerika Serikat akan dapat menghasilkan sentimen negatif terhadap mata uang lainnya. Apalagi perubahan nilai tukar tersebut terjadi terhadap mata uang yen yang telah mempengaruhi penguatan laju dolar Amerika Serikat di dunia yang kemudian mengakibatkan pelemahan sejumlah mata uang di dunia termasuk rupiah berdasarkan data yang ada. Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tampak berjalan seiring dengan pelemahan yen terhadap dolar Amerika Serikat. Bahkan ketika yen sedikit menguat, rupiah juga menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Adapun data yang dimaksud adalah dengan melihat kondisi nilai tukar tahunan. Secara keseluruhan, pelemahan rupiah dari tahun 2012 sampai dengan akhir tahun 2016 telah melemah hampir lebih dari 50%. Secara bersamaan, kondisi ini tidak berbeda jauh dengan kondisi yen yang mengalami pelemahan terhadap dolar AS dan atau bisa dikatakan merupakan sebuah contagion efek dari pelemahan yen terhadap dolar Amerika Serikat. Berdasarkan tabel di samping, rata-rata nilai tukar rupiah di bulan Januari berada di angka 9.040,942198. Di bulan berikutnya nilainya menguat menjadi 8.990,68961 per 1 dolar Amerika Serikat. Namun bulan-bulan berikutnya dari 8.990,68961 di bulan Februari menjadi 9.139,053589 di bulan Maret dan terus melemah sampai 9.628,225809 per 1 dolar Amerika Serikat di bulan Desember. Sedangkan keseluruhan di tahun 2012 nilai minimum rupiah berada di angka 8.802,63158 pada tanggal 25 Januari. Rata-rata di angka 9.361,1168 dan maksimum di angka 9.787,2549 per 1 dolar AS pada tanggal 19 Desember. Berikut merupakan grafik perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2013. Nah, dari grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai tukar rupiah ini konsisten melemah dan pada bulan Oktober nilai tukar rupiah mulai mengalami penguatan. Nah, tabel di samping merupakan daftar perubahan rata-rata bulanan nilai tukar rupiah per 1 dolar Amerika Serikat pada tahun 2013. Berdasarkan tabel di atas, pada bulan Januari, rata-rata nilai tukar rupiah cukup konstan dan kemudian melemah cukup banyak di bulan September, yaitu di angka 11.322,478033. Berikut merupakan grafik perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2014. Pada tahun 2014 ini, perubahan nilai tukar rupiah cukup berbeda dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari grafik di atas, nilai tukar rupiah jauh lebih dinamis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Grafik ini lebih banyak berubah naik turunnya setiap bulannya. Nah, tabel di samping merupakan daftar perubahan rata-rata bulanan nilai tukar rupiah per 1 dolar Amerika Serikat tahun 2014. Nilai tukar rupiah masih lemah di angka 12.050,696849 per 1 US dollar, namun tidak berlanjut secara konsisten di bulan-bulan selanjutnya. Sampai pada bulan Mei, nilai tukar rupiah melemah dan kembali menguat pada bulan Juni. Kemudian di bulan Juli secara konsisten nilai tukar rupiah melemah secara terus-menerus hingga pada bulan Desember. Selanjutnya, perubahan nilai tukar rupiah di tahun 2015 masih berjalan cukup dinamis meskipun tidak sama seperti tahun 2014. Pada tahun ini, dari grafik, nilai tukar rupiah sudah mulai melemah sejak dari awal bulan yang melanjutkan pelemahan pada bulan sebelumnya atau lebih tepatnya pelemahan dari bulan Desember tahun 2014. Selanjutnya, pada tabel yang sebelah, perubahan nilai tukar rupiah pada tahun 2015 ini berubah-ubah. Baik, saya lanjutkan. Berubah-ubah yaitu cukup signifikan setiap bulannya. Hal ini hampir sama pada tahun 2014, di mana pada awal tahun nilai rupiah tampak cukup melemah, kemudian menguat di bulan berikutnya, dan terus berubah-ubah naik turun di setiap bulannya. Next.
Rata-rata nilai tukar rupiah di bulan Januari masih cukup lemah, yaitu ada di angka 13.859,46 per 1 dolar Amerika Serikat. Sedikit lebih lemah dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian nilai tersebut kembali menguat di bulan Februari sampai dengan bulan April dari 13.529,67 per 1 dolar Amerika Serikat di bulan Februari, yang menguat hingga 13.165,30 per 1 dolar Amerika Serikat di bulan April. Di samping merupakan gambar grafik perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memiliki kemiripan pola dengan melemahnya nilai tukar yen terhadap dolar Amerika Serikat, di mana secara persentase dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, rupiah telah melemah sebanyak 48,50%. Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan nilai tukar yen yang melemah di sekitar 50%. Berikutnya faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Yang pertama, adanya penguatan ekonomi Amerika Serikat dan rencana dinaikannya suku bunga acuan The Fed yang diperkirakan dilakukan pada kuartal 3 atau kuartal 4 pada tahun tersebut. Kedua, adanya pengelontoran likuiditas dari Bank Sentral Eropa dan Bank of Japan. Yang ketiga, faktor dalam negeri Indonesia yang masih mencatatkan defisit neraca transaksi berjalan. Dari ketiga faktor tersebut, dapat dilihat bahwa adanya pelemahan yang akibat dari pengelontoran likuiditas dari Bank of Japan menjadi salah satu faktor yang memicu rupiah melemah. Hal itu semakin memperkuat bahwa salah satu penyebab rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat adalah efek dari pelemahan yen akibat dari pengelontoran likuiditas yang merupakan salah satu kebijakan dari Abenomics. Hingga pada akhirnya hal tersebut akan berdampak pada hal-hal lainnya seperti ekspor Indonesia ke Jepang dan Amerika Serikat. Referensi yang kami gunakan yaitu dari skripsi salah satu mahasiswa Universitas Jember yang ditulis oleh Ganda Atmaja tahun 2018 dengan judul Dampak Kebijakan Abenomics terhadap ekspor Indonesia ke Jepang dan Amerika Serikat. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.